Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhani dengan NIM 091058031910. Program studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, konsep kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, lembaga tinggi negara di Indonesia. Dan yang ketiga, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Baiklah, yang pertama yaitu konsep kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tindakan seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Selanjutnya yaitu kewenangan. Kewenangan memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan bersifat dinamis, oleh karena itu kewenangan dapat berubah-ubah sesuai dari sudut pandang pengakuan masyarakat. Yang kedua, lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebut lembaga negara dan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, kepala negaranya dijabat oleh seorang raja, sultan maupun presiden. Perbedaan yang kedua terletak kepada pemilihan kepala pemerintahan. Pemilihan kepala pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan dilaksanakan secara eksklusif dan seluruh rakyat. Sedangkan pemilihan kepala negara parlementer yaitu didasarkan pada sebuah warisan turun-temurun. Perbedaan yang ketiga, pada sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya sebuah forum supremasi tinggi atau lembaga tinggi suatu negara, tetapi lebih mengenal tentang adanya sebuah forum supremasi konstitusi dengan menjunjung tinggi sebuah kedaulatan rakyat. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer mendapat sebuah supremasi tinggi yang dijabat oleh seorang parlemen. Perbedaan yang keempat yaitu pada sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan direktur dan legislatif pada sistem pemerintahan presidensial ini memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga memiliki kekuasaan yang sama kuatnya. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan direktur dan legislatif tak mengenal adanya kesetaraan kedudukan. Perbedaan yang kelima, pada sistem pemerintahan presidensial, pada sistem ini terdapat adanya sebuah pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif secara jelas. Perbedaan yang keenam, pada sistem pemerintahan presidensial ini bertanggung jawab pada pemerintahan dan kepala negara adalah untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, seorang parlemen memiliki tanggung jawab yang eksklusif kepada seorang perdana menteri dan para kabinet atau menterinya. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada sistem pemerintahan presidensial, pembentukan kabinet melalui sebuah pemilihan serta peresmian kabinet yang dilakukan oleh seorang presiden. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet dilakukan oleh para parlemen.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.